Hal ini membuat Qin Yichen semakin penasaran dengan Qilin Zi, mengetahui bahwa Qilin awalnya adalah yang paling misterius di antara 10 protos. Dan jika dia mengingatnya dengan benar, sepertinya Kaisar Surgawi dari 10 protos besar dari dinasti ke-108 dari zaman naga sejati tidak memiliki Kaisar Surgawi dari klan Qilin. Apakah suku Qilin memiliki garis keturunan yang tipis? Hanya beberapa keturunan yang dapat dibiarkan di setiap generasi? Sebelum Qin Yichen bisa memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan bola nefrit mengalir ke arahnya. Putri Wenxing yang terjun langsung ke pelukannya dan bersorak. Kayu. Apakah itu dao surga barusan? Itu adalah diagram yin dan yang dao dari buku perubahan Kaisar Manusia? Itukah yang kamu ringkas? Tanda seru. Putri Wenxing sangat senang. Dengan senyum cerah. Xiao Bai benar. Dan hari ini keluarganya adalah yang paling tampan di hutan. Tian Wudi tidak layak disebut tak terkalahkan di depan hutan keluarganya. Bukan hanya Putri Wenxing yang dikelilingi oleh Qin Yichen. Hua Daoru juga berjalan mendekat. Dengan senyum lembut dan elegan. Selamat. Anda membuat kemajuan lebih cepat dari saya. Xiao Yu terlatih-tatih. Tetapi masih berjalan mondar-mandir. Mengguncang lengan baju Qin Yichen. Saudara Tianxing. Apakah itu kekuatan I Ching? Apakah Anda akan menjadi kaisar? Juga ajari Xiao Yu seberapa baik. Ini baik. Dengan Yin Yin Yan Yan di samping Qin Yichen. Dengan nefrite di tangannya. Suaranya tidak ada habisnya. Dia melihat leluhur berdarah yang menatap di sampingnya. Dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku ingin belajar. Aku akan mengajarimu. Leluhur bayi darah membuat luka dan melirik ke samping. Ini hanya inkarnasi yang telah Anda menangkan. Anda sudah cukup bengkak. Wood, abaikan dia. Ajari aku juga. Aku juga ingin melawan yang tak terkalahkan. Putri Wenqing bertingkah seperti bayi dalam ledakan, yang membuat Ke Tiangxuan berbalik. Kumisnya telah dinyanyikan sepenuhnya oleh suami dan istri, dan tidak lagi malu untuk menonton begitu banyak orang di siang hari bolong. Qin Yichen berjanji untuk mengajarkannya kepada Putri Wenqing saat dia bermain. Tetapi tiba-tiba di belakangnya, yin dan yang hitam dan putih muncul kembali, dan mereka terus-menerus terdistorsi. Untuk sementara, hitam lebih besar dari putih, dan untuk sementara waktu, cahaya putih menguasai Heiyao. Apakah ini peta jalan yin dan yang? Putri Wenqing penasaran dan bahkan ingin menjangkau dan menyentuhnya, tetapi melihat wajah Qin Yichen berangsur-angsur menjadi serius, dia dengan cepat meraih tangan Yu, jangan sentuh itu. Ini bukan apa yang sengaja dia kondensasi. Tetapi dao surgawi yin yang muncul secara spontan, dan peta dao yang sebenarnya tidak boleh begitu terdistorsi dan tidak teratur. Bagaimana ini? Satu-satunya orang yang hadir yang bisa melihat masalahnya mungkin adalah Bai Guanxing. Jadi Qin Yichen mendongak dan melihat yang terakhir datang, dengan ujung jari menyentuh dahinya. Kamu, bayi darah benar. Kamu hanya mendengar tentang surga selama sehari. Tian Wei tidak begitu mudah untuk dipinjam. Menghadapi keingintahuan Qin Yichen dan keindahan di sekitarnya, Bai Guanxing hanya bisa menjelaskan, gunakan kamu. Mari kita ambil contoh. Misalnya, ketika seorang pembunuh-pembunuh menghadapi seorang gadis kecil yang naif, tiba-tiba hati nurani menemukan bahwa, jangan membunuh dan menyelamatkan. Inilah yang dilakukan hati nurani surga. Semua orang mengangguk patuh, menyatakan bahwa mereka dapat memahami. Bahkan Ke Tiangxuan dan orang banyak datang bersama. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, dan mereka masih cukup bermoral untuk berperilaku sendiri. Tetapi mereka masih seperti orang awam dengan cara surga. Bai Guanxing melanjutkan. Namun, itu hanya momen penemuan hati nurani. Artinya, pada saat tertentu, pembunuh keji itu berasal dari jantung surga. Tetapi ketika dia mendapatkan kembali niat membunuhnya yang kejam pada saat berikutnya, dia secara alami tidak akan lagi mengikuti jalan surga. Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa contoh semacam ini terlalu umum di dunia. Dan tentu saja, langit dan bumi membanjiri dunia. Bai Guanxing berpikir sejenak dan berkata, dan generasi budidaya surgawi kita seperti wajan minyak, yang mendidih selama beberapa detik. Sebentar-sebentar, dan kadang-kadang minyak panas di wajan mendingin lagi, seperti ditutupi oleh segala macam pikiran. Maka penggorengan ini, tentu saja tidak dapat digunakan. Qin Yichen semakin mengerti bahwa jalan surga tidak pernah berubah, tetapi hati orang-orang akan berubah. Seperti puluhan ribu tahun yang lalu, mereka masih memuji naga sejati. Tetapi sekarang mereka berteriak bahwa naga sejati adalah bandit jahat. Jika Anda ingin mewujudkan keagungan surga, Anda harus selalu menjaga jalan surga. Tidak hanya itu. Diagram Tao Tai Chi Yin dan yang Anda yang kental menggunakan kekuatan surga untuk bertarung. Ini adalah manifestasi dari kekuatan surga, yaitu Taoisme. Qin Yichen mengangguk, dan Dharma adalah manifestasi dari Tao. Bai Guanxing berkata lagi, kalau begitu Dao tidak salah, Fa pasti benar dan salah. Sama seperti seorang guru yang mau mengadu pada orang lain, hatinya Dao lurus, tapi dia tidak bisa memperbaiki ketidakadilan, tapi dia juga memperlakukan dirinya sendiri. Itu merenggut nyawaku. Ini adalah metode yang salah. Tao harus tidak berubah dan Fa harus benar sebelum meminjam sinar kekuatan surgawi. Qin Yichen mengangguk berat,
Guru itu secara alami mengenali dan mengingatnya secara mendalam. Tao harus benar, dan Fa harus benar. Sama seperti pola naga di langit, keseimbangan sejati harus dijaga untuk memastikan bahwa yin dan yang dapat dibalik. Jika ada sedikit perbedaan, peta jalan akan terdistorsi dan mengalahkan diri sendiri. Jadi, Anda baru memulai. Setelah langkah ini, Anda harus selalu bertahan. Jalan surga tidak seperti jalan besar lainnya. Setelah berlatih dan mencerahkan, Anda akan menghadapi perubahan besar, dan Anda akan menghabiskan hampir seluruh hidup Anda. Tapi jalan surga berbeda. Jika ada sedikit penyimpangan, itu akan menyimpang dari jalan surga. Qin Yichen menyimpan pelajaran ini di dalam hatinya, dan pemahamannya tentang Dao dan Dharma lebih rajin. Dan dia lebih mengagumi Bai Guanxing. Karena Bai Guanxing dapat memadatkan keagungan surga setiap saat. Artinya, tidak hanya pikiran daunnya yang selalu bersinar di langit, tetapi metode yang digunakan juga sangat ekstrim. Saya khawatir justru karena inilah semua makhluk hidup dapat menyebutnya sebagai kebijaksanaan langit. Setelah melihat sekilas kekuatan surga, Qin Yichen lebih memahami kekuatan dan kehebatan Bai Guanxing. Tetapi yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa itu tidak sulit, karena surga selalu ada, terlepas dari ras, tidak ada dewa atau setan. Tidak ada latar belakang, dan semua makhluk dapat dimengerti. Dan Qin Yichen juga mengerti bahwa apa yang disebut kemenangan Tian Wu di atas Putra Baize hanya diledakkan oleh makhluk hidup. Tian Wu di mungkin benar-benar harus melampaui Putra Baize yang lebih lemah di antara 10 protos. Tetapi mengapa Tian Wu di mengerikan bagi semua makhluk hidup? Ini seperti leluhur Fusang dan leluhur bayi darah. Untuk makhluk hidup di alam semesta kuno, leluhur bayi darah yang mungkin merampok dan menghisap darah mereka bahkan lebih menakutkan daripada leluhur Fusang. Itu bisa dibicarakan tentang kekuatan sejati. Qin Yichen memperkirakan bahwa leluhur Fusang akan dapat menamparkan leluhur bayi darah dengan mengubah batang pohon menjadi telapak tangan raksasa. Hal yang sama berlaku antara Bai Guanxing dan Tian Wudi. Yang pertama tidak merampok atau menghisap darah orang lain, tetapi tidak seprestisius Tian Wudi. Penjelasan Bai Guanxing membuat semua orang kuat di Wen Tiangwan saling memahami. Tetapi yang paling dipedulikan Qin Yichen sekarang adalah aula umum besarnya berubah menjadi bubuk dan perlu dibangun kembali. Inkarnasi tak terkalahkan dari Tian Wudi yang awalnya ingin menjadi kuli telah dicincang. Tetapi untungnya, bagaimana sang jenderal bisa membersihkan rumah sendiri? Aula umum Qin Yichen memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Untuk dapat memadatkan lebih kuat, diperlukan pola Dao yang lebih kompleks. Dan untuk mengakomodasi pola Dao yang lebih kuat, tentu saja diperlukan besi Dao Jin Dao yang lebih kuat. Jadi ini membuat Putri Wenxing tersenyum licik. Wood, kamu tidak punya tempat tinggal akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak bersamaku dulu? Hanya untuk mengajari orang-orang apa itu perpaduan yin dan yang.